Apa yang sebenarnya terjadi ketika Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani harus saling berhadapan di Malaysia Open 2025? Temukan jawabannya di sini. Malaysia Open 2025 menjadi sorotan tajam bagi sektor tunggal putri Indonesia. Pelatih baru, Imam Tohari, memberikan evaluasi mendalam terhadap penampilan Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani, yang diharapkan mampu membawa angin segar bagi bulu tangkis putri tanah air. Turnamen ini menyajikan drama tak terduga ketika dua andalan Indonesia harus saling berhadapan di babak pertama. Pertemuan Gregoria dan Putri KW di babak 32 besar menjadi pembuka babak baru rivalitas keduanya. Dalam duel tersebut, Putri KW berhasil menunjukkan performa luar biasa dengan mengalahkan seniornya. Namun, perjalanan Putri KW terhenti di babak perempat final usai ditaklukkan oleh pemain Thailand, Ratchanok Intanon. Meskipun demikian, Imam Tohari menilai penampilan Putri KW di turnamen ini sudah cukup membanggakan. Menurutnya, apa yang ditampilkan Putri KW sesuai dengan ekspektasi, meskipun masih ada beberapa catatan untuk diperbaiki. Penampilan Putri Kusuma Wardani sangat bagus. Apa yang saya harapkan dari dia sudah sesuai ekspektasi. Sayangnya, pada game ketiga melawan Ratchanok, dia sempat unggul 1 hingga 2 poin namun menjadi tergesa-gesa. Hal ini harus diperbaiki ke depannya agar bisa lebih tenang di momen krusial, ujar Imam. Tak hanya itu, Imam juga memberikan pesan penting kepada Putri KW untuk menjadikan pengalaman di Malaysia Open 2025 sebagai pelajaran berharga. Pengalaman ini bukan pengalaman biasa, tapi pengalaman penting yang harus terus diingat. Saya juga akan menekankan saat latihan nanti untuk menghilangkan kebiasaan mati sendiri yang terlalu mudah, tambahnya. Sementara itu, terkait Gregoria Mariska Tunjung, Imam menyayangkan situasi yang mengharuskan Gregoria bertemu dengan Putri KW di babak pertama. Kondisi ini dinilai tidak ideal untuk mengevaluasi performa Gregoria secara maksimal. Namun, Imam tetap optimis terhadap peluang Gregoria di turnamen berikutnya, khususnya India Open 2025. Saya ingin melihat Gregoria tampil maksimal. Dari apa yang sudah dilatih, jika di latihan dia bisa mencapai 70 hingga 80%, saya berharap di pertandingan dia mampu mencapai 90 hingga 100%. Pertandingan melawan Putri di Malaysia Open memang tidak bisa menjadi tolok ukur penuh karena mereka sudah saling mengetahui pola permainan masing-masing, ungkapnya. Lebih lanjut, Imam menjelaskan bahwa tidak akan ada perubahan drastis dalam gaya permainan Putri KW dan Gregoria. Namun, ia akan menambahkan beberapa aspek baru dalam program latihan, terutama terkait penguatan mental pertandingan. Secara umum, permainan mereka sudah bagus. Tinggal menambah beberapa aspek, terutama mental bertanding, agar lebih siap menghadapi tekanan di lapangan, katanya. Evaluasi yang dilakukan Imam Tohari ini menjadi angin segar bagi penggemar bulu tangkis Indonesia yang mendambakan kebangkitan sektor tunggal putri. Harapan besar disematkan kepada Putri KW dan Gregoria untuk terus berkembang dan tampil lebih matang di turnamen-turnamen berikutnya. Konsistensi menjadi kunci utama bagi keduanya untuk dapat bersaing di level tertinggi. Malaysia Open 2025 telah memberikan banyak pelajaran berharga, tidak hanya bagi pemain, tetapi juga bagi tim pelatih. Pertemuan Gregoria dan Putri KW di babak awal memang menjadi sebuah ironi, tetapi juga membuka peluang bagi evaluasi yang lebih mendalam. Imam Tohari sebagai pelatih baru tampak sangat fokus pada detail-detail kecil yang dapat meningkatkan kualitas permainan anak asuhnya. Dengan turnamen besar seperti India Open 2025 yang sudah di depan mata, Gregoria dan Putri KW diharapkan mampu menunjukkan peningkatan signifikan. Apakah mereka dapat memenuhi ekspektasi dan membawa kebanggaan bagi Indonesia? Kita tunggu aksi mereka berikutnya di lapangan hijau. Satu hal yang pasti, perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan dukungan penuh dari tim pelatih serta kerja keras tanpa henti, peluang untuk bersinar selalu terbuka lebar. Semua mata kini tertuju pada sektor tunggal putri, berharap kejutan-kejutan manis akan datang dari Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Turnamen ini juga menjadi cerminan betapa pentingnya pembinaan jangka panjang dan fokus pada detail-detail kecil dalam pengembangan pemain. Imam Tohari, dengan pendekatannya yang strategis, tampaknya memiliki visi jelas untuk membawa sektor tunggal putri ke level lebih tinggi. Semoga perjalanan mereka tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga awal dari era baru kejayaan bulu tangkis Indonesia. Ginting harus menerima kenyataan pahit di Malaysia Open, tersingkir di babak 16 besar. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Apakah Kun Lafut terlalu tangguh atau
Anthony Sinisuka Ginting, pebulu tangkis tunggal putra kebanggaan Indonesia, harus mengakhiri perjalanannya lebih awal di Malaysia Open 2025. Dalam pertandingan babak 16 besar yang digelar di Axiata Arena, Ginting tumbang melawan Kunlavut Vititsarn, pemain berbakat asal Thailand, dengan skor yang sangat mencolok, 7-21 dan 10-21. Hasil ini menegaskan dominasi Kunlavut yang sejak awal pertandingan tampil agresif dan penuh percaya diri. Sejak game pertama dimulai, Ginting tampak kesulitan menghadapi tempo permainan cepat yang diterapkan oleh Kunlavut. Bahkan, sebelum jeda interval game pertama, Ginting sudah tertinggal cukup jauh dengan skor 4-7 dan akhirnya 4-11. Setelah jeda, situasi tidak berubah. Dominasi Kunlavut terus berlanjut hingga ia menutup game pertama dengan skor 7-21. Game kedua juga tidak memberikan ruang bagi Ginting untuk bangkit. Lagi-lagi, ia tertinggal 2-8 dan 3-11 sebelum akhirnya menyerah dengan skor 10-21. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi sektor tunggal putra Indonesia. Dengan tersingkirnya Ginting, sektor ini tidak lagi memiliki wakil di turnamen tersebut setelah Jonathan Christie sebelumnya juga terhenti di babak 32 besar. Kekalahan beruntun ini memberikan sinyal bahwa sektor tunggal putra Indonesia perlu melakukan evaluasi mendalam untuk menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Tidak hanya soal hasil, tetapi bagaimana strategi dan mental para pemain harus diperkuat agar mampu menghadapi tekanan di turnamen besar. Di sisi lain, Kunlavut Vititsarn melaju dengan penuh percaya diri ke babak perempat final. Ia akan berhadapan dengan pemenang antara Koki Watanabe dari Jepang atau Anders Antonsen dari Denmark. Kunlavut, yang dikenal memiliki teknik permainan yang ciamik, semakin menunjukkan bahwa dirinya adalah salah satu penantang serius di kancah bulu tangkis dunia. Ia telah membuktikan bahwa dengan persiapan matang dan fokus yang tinggi, dirinya mampu mengalahkan lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Namun, kisah ini tidak hanya berbicara tentang kekalahan Ginting. Ini juga menjadi momen untuk menyoroti perjuangan atlet-atlet bulu tangkis Indonesia di panggung internasional. Meski hasil kali ini kurang memuaskan, para pemain Indonesia selalu memiliki peluang untuk bangkit dan memberikan kejutan di turnamen-turnamen mendatang. Semangat juang dan daya saing adalah hal yang terus ditanamkan dalam diri para atlet, tidak peduli seberapa sulit situasi yang dihadapi. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi Ginting. Kekalahan di Malaysia Open bukanlah akhir segalanya. Sebaliknya, ini adalah momentum untuk kembali mengevaluasi dan mempersiapkan diri lebih baik. Setiap kekalahan adalah kesempatan untuk belajar, memperbaiki kelemahan, dan menjadi lebih tangguh di masa depan. Bagi para penggemar bulu tangkis, ini adalah pengingat bahwa perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu mulus, tetapi penuh liku yang membentuk karakter seorang juara. Lebih dari itu, kekalahan Ginting juga memberikan gambaran tentang bagaimana para pemain harus bersiap menghadapi lawan-lawan yang semakin tangguh dari negara lain. Kunlavut adalah contoh nyata bagaimana investasi jangka panjang dalam pelatihan dan pengembangan pemain dapat memberikan hasil yang luar biasa. Dominasi Kunlavut di lapangan bukan hanya soal teknik, tetapi juga bagaimana ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang dan mengendalikan permainan. Ini menjadi catatan penting bagi para pelatih dan pemain Indonesia untuk terus beradaptasi dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. Di balik semua ini, penggemar bulu tangkis Indonesia tetap memberikan dukungan penuh kepada Ginting dan para pemain lainnya. Kekalahan di satu turnamen tidak akan mengurangi rasa cinta dan bangga terhadap perjuangan mereka. Sebaliknya, ini justru memperkuat harapan bahwa mereka akan kembali lebih kuat di turnamen berikutnya. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak pemain besar dunia juga pernah mengalami kekalahan telak sebelum akhirnya bangkit dan mencetak prestasi gemilang. Kekalahan Ginting di Malaysia Open 2025 ini menjadi salah satu kisah yang penuh pelajaran. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi dunia bulu tangkis Indonesia secara keseluruhan. Dengan evaluasi yang tepat dan semangat juang yang tak pernah padam, Indonesia akan terus menjadi salah satu kekuatan besar di dunia bulu tangkis.